Satu, dua, ampun ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, ketua kelas mempersiapkan ya, Mas Mustain. Ayo teman-temannya dikondisikan untuk berdoa. Ya, mari anak-anak kita berdoa sebelum belajar supaya kita belajar dengan baik. Mari berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Untuk menambah semangat kita hari ini, kita ice breaking dulu ya. Untuk ice breakingnya nanti kalian ngikuti. Kalau ibu mengucapkan halo, berarti kalian mengucapkan hai. Kalau ibu mengucapkan hai, berarti kalian mengucapkan halo, gitu ya. Kita Ya, coba. Bu. Halo. Hai. Hai. Halo. Oke, tepuk tangan semuanya. Sebelum saya bacakan tujuan hari ini, saya akan mengingatkan kembali. Minggu yang lalu kita mempelajari tentang apa anak-anak? Mungkin ada yang ingat? Jangan lupa, Bu. Untuk minggu yang lalu kita mempelajari hidup toleransi yang sesuai dengan surat Al-Hujurat, surat Al-Imran, dan surat Al-Kafirun. Oke, masih ingat? Ingat, Bu. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, pertama materi yang akan saya ajarkan adalah iman kepada kitab. Kemudian model pembelajaran yang saya gunakan adalah model problem based learning atau bukan problem, maaf, masalah ya, problem ya, betul ya, problem based learning atau PBL. Nah, tujuan hari ini ada 3. Yang pertama adalah kalian mampu menjelaskan makna iman kepada kitab Allah. Yang kedua, mampu menyebutkan nama-nama kitab Allah dan Rasul penerimanya. Yang ketiga, kalian nanti mampu membedakan antara suhuf dan mushaf. Kemudian, di sini akan saya tanya, pernahkah kalian dengar atau pernahkah kalian tahu apa itu mushaf? Pernah, Bu. Oke. Kemudian, tahukah kalian ada berapa kitab Allah? 4. Alhamdulillah, berarti kalian sudah tahu semua. Oke. Hari ini akan saya paparkan materi tentang iman kepada kitab Allah, ya. Nah, sekarang apa itu iman? Iman adalah percaya dengan sepenuh hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Berarti beriman kepada kitab Allah adalah suatu keyakinan dengan sepenuh hati bahwa Allah benar-benar telah menurunkan wahyunya kepada para rasul penerima atau sebagai petunjuk bagi kita semua. Kemudian di sini Ibu akan memaparkan peta konsep tentang berapa jumlah kitab, siapa rasul penerima, dan isinya tentang apa. Untuk Taurat, itu diturunkan kepada Nabi Musa, yang isinya adalah turun di Mesir. Kemudian untuk Bani Israel, berisi 8 larangan dan 2 perintah. Untuk kitab Zabur, itu diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian kitab ini diturunkan di Darussalam untuk Bani Israel, berisi tentang pujian kepada Allah, zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Untuk kitab Injil, ini diturunkan kepada Nabi Isa, anak-anak. Dan ini diturunkan kepada Yerusalem atau di Yerusalem untuk Bani Israel.
berisi tentang tuntunan hidup zuhud, dan isi kitab-kitab sebelumnya. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, kitab ini diturunkan di Mekah dan Madinah. Kemudian, nah di sini saya akan membahas masing-masing kitab yang saya sebutkan tadi. Untuk kitab Taurat itu adalah ada 8 larangan dan 2 perintah. Yang pertama, jangan ada padamu ilah dan lain di hadiratku. Yang kedua, jangan membuat patung, ukiran, dan jangan lupa menyembah kepada aku Tuhan Allah. Jangan kami menyebut Tuhan Allah dengan sia-sia. Nah, ingat kamu akan hari Sabat supaya kamu sucikan dia. Berilah hormat kepada bapak ibumu, jangan membunuh sesama manusia, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, larangan keinginan memiliki hak orang lain. Nah, untuk kitab Zabur, isinya adalah tentang pujian-pujian kepada Allah. Kemudian kitab Zabur ini juga berisi tentang zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk untuk kaum Nabi Daud. Nah, untuk kitab Injil, isinya adalah ajaran untuk hidup dengan zuhud. Karena pada masa itu orang-orang Yahudi sedang dilanda kerakusan dan ketamaan kepada harta. Selanjutnya, kitab Al-Quran. Di sini ada banyak, yaitu yang pertama tauhid. Tauhid akan mengajarkan tentang keimanan kepada yang gaib, kitab Allah dan akhirat. Kemudian yang kedua syariah. Syariah ini adalah mengajarkan tentang hukum-hukum Allah. Selanjutnya akhlak, itu adalah tentang pedoman berakhlak. Ibadah, tentang ketentuan hubungan manusia dengan Allah. Muamalah, itu dengan manusia, hubungan dengan manusia. Sejarah, itu tentang kisah-kisah para nabi pada zaman terdahulu. Yang terakhir adalah wa'ad dan wa'id, yaitu janji-janji Allah, baik kepada orang yang beriman maupun orang yang kafir. Yang terakhir adalah perbedaan suhuf dan mushaf. Untuk suhuf, itu kumpulan wahyu Allah yang berupa lembaran-lembaran terpisah. Untuk mushaf, itu adalah kumpulan tulisan Al-Quran yang sudah dibentuk dalam buku atau lembaran yang sudah yang kita baca setiap hari, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Bisa dipahami anak-anak? Ya, Bu. Oke. Untuk refleksi hari ini, setelah kita mempelajari materi tadi, coba jelaskan. Coba Mbak Ulma ya, dijelaskan apa arti iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah artinya percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab-kitab yang berisi petunjuk untuk semua manusia. Oke, pintar sekali. Sekarang coba Mas Amir, sebutkan ada berapa kitab Allah. Baik, Bu. Kitab Allah ada 4 yang diturunkan kepada nabi-nabinya. Pertama adalah kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kedua, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Bu. Allahumma sholli alaihi. Bagus, pintar sekali. Coba sekarang Mas Mustain, apa itu suhuf? Ya, Bu. Suhuf wahyu Allah yang masih berupa lembaran. Oke, Mbak Soraya, apa itu mushaf, Mbak Soraya? Mungkin yang lain? Mbak Ulma? Mushaf yaitu kumpulan tulisan Al-Quran yang tertulis dalam bentuk buku atau lembaran. Oke, pintar sekali, bagus.
untuk pembelajaran hari ini, anak-anak merasa senangkah dengan pembelajaran hari ini, model yang Ibu pakai? Senang, Bu. Senang, Senang Bu. sekali, Bu. Alhamdulillah. Nah, sekarang kalian setelah memaparkan materi ini, kalian berkumpul di kelompoknya masing-masing. Kemudian di situ akan Ibu kasihkan LKPD dan LKPD tersebut di situ sudah ada masalah yang tertera di dalamnya situ. Untuk itu masing-masing kelompok ada 3 tugas. Yang pertama yaitu menandai poin-poin dalam materi yang Ibu sampaikan. Yang kedua adalah membuat peta konsep. Dan yang ketiga adalah mengapa penting untuk percaya kepada kitab Allah dan bagaimana kitab Allah itu berbeda dan apa kesamaannya. Gitu ya. Ya, Bu. Saya kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan. Oke. Oke. Nanti karena waktunya sudah habis, jadi untuk minggu depan kalian akan mempresentasikan hasil kerja kalian. Jadi untuk minggu depan tidak ada lagi yang mengerjakan tugas, tapi langsung presentasi. Ya, Ya, Bu. maaf, untuk hari ini ada yang tidak masuk, Masuk semua, Bu. Masuk semua, Bu. lengkap ya? Semuanya masuk Oke. ya? Ya. Alhamdulillah. Ya, Oke, lengkap. saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.